Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM sambung Selaksa Asa Indonesia. Kembali lagi hadir di Selasa sore tanggal 3 September tahun 2024 bersama Mbak Ayu Mustika Sari di acara Bincang Sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Dan Selasa sore ini tema kita tentang pengaturan makan pasien diabetes. Dan tentunya sudah hadir narasumber di Studio 1 Radio Asa FM, ada Mbak Rohmatul Rizkiah SGZ. Wah, SGZ ini apa nih ya? Oke ya, nanti buat Sobat Asa yang mau tanya-tanya bisa langsung ke nomor 0857 0794 1029. Dan tentunya acara di sore hari ini bisa diikuti melalui live Facebook Radio Asa FM atau juga melalui frekuensi gelombang radio 107,2 MHz. Dan sore hari ini Mbak Rohmah ini sudah muncul kembali hadir. Kembali hadir di Studio 1 ya. Sudah ke berapa kali ya? Banyak kali pokoknya ya. Iya, betul. Membagikan informasi seputar gizi tentunya ya. Gizi aja ini diperhatiin, apalagi kamu. Iya. Oke, Sobat Asa, kita sapa dulu Mbak Rohmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ayu. Selamat sore, gimana punya kabar ini Mbak Rohmah? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa, ini seger cantik. Wah, ini sore-sore pastinya nih tadi pulang kerja mandi dulu nih ya. Iya, betul. Biar di spesial. Depan spesial dong. Harus. Karena kalau ngomongin masalah makanan nih ya, kalau yang ngomong itu sudah fresh, cantik, ini apa ya? Kita juga nafsu makan. Iya gitu ya. Nafsu makan meningkat. Nafsu makan meningkat. Iya. Oke Sobat Asa, insya Allah nanti sampai dengan jam 4 sore ya kita akan berbincang-bincang santai. Santai aja, nanti kalau ketika kita bincang-bincang ada yang mau tanya boleh ya. Boleh banget. Langsung nanti bisa dijawab pakarnya. Kalaupun hari ini belum sempat nonton, bisa nonton tayangan ulangnya dan juga bisa tanya langsung ya. Tanya Betul. langsung. Nggak langsung ya berarti ya. Melalui kolom komentar. Betul. Nih ya. Oke. Nah ini Mbak Rohmah, sore hari ini kan kita membahas tentang pengaturan makan pasien diabetes. Ini yang sering terjadi nih ya. Memang banyak mitos atau fakta ini ya. Betul, terkait pantangan makan untuk pasien diabetes. Ini yang saya tahu beberapa ini tidak boleh makan nasi putih. Nah, kemudian harus makan nasi yang sudah kemarin supaya kadar gulanya tidak terlalu tinggi. Nah, ini kan banyak sekali ya mitos-mitos, dan sore hari ini akan kita bahas tuntas. Oke, Mbak Rama, bisa dimulai. Ya, selamat sore Mbak Ayu. Ya, bertemu lagi dengan saya ya, semoga tidak bosan. Oh tidak, pastinya ini ya. Ya, jadi hari ini kita khusus membahas tentang pasien diabetes ya. Memang betul sekali seperti apa yang disampaikan Mbak Ayu tadi, bahwa banyak sekali mitos-mitos yang beredar di masyarakat, dan kadang-kadang masyarakat itu percaya dengan mitos tersebut. Betul. Karena tetangganya yang memberikan informasi gitu. Padahal sebetulnya banyak sekali mitos-mitos yang kurang betul, tepat gitu. Ya, kurang tepat dan diikuti dan bisa membahayakan seperti itu. Biasanya kalau dapat informasi langsung share. Nah, betul. Gitu. Di WA group. Betul. Kita nggak tahu yang mana nih yang benar. Kemudian ada video-videonya. Kayak betul gitu sekali. Sebenarnya yang benar itu yang gimana ini? Ya, jadi mungkin sedikit saya bahas juga tentang mitos yang tadi disampaikan oleh Mbak Ayu ya, bahwa apakah pasien diabetes itu terus tidak boleh memakan nasi putih, atau kalau pas gulanya tinggi nggak boleh makan, nggak usah makan biar segera bener-bener turun. Nah itu adalah informasi yang keliru. Jadi pasien diabetes itu masih tetap bisa mengkonsumsi nasi putih, tapi memang dengan jumlah yang harus diperhitungkan, tidak boleh sembarangan. Ya, terus yang kedua tadi harus makan nasi yang kemarin gitu ya. Jadi memang ada sebuah penelitian yang sudah dilakukan bahwa nasi yang kemarin itu maksudnya begini Mbak, yang sudah didinginkan, ini lebih tepatnya. Dengan nasi yang baru matang itu seperti apa? Kadar gulanya apakah berubah? Memang betul ada perubahan, tapi perubahannya itu sebetulnya tidak terlalu banyak. Sehingga
Jangan sampai seperti ini. Oh, aku kan makannya nasi yang ini, nasi yang kemarin. Jadi tak makan satu Magicom karena kadar gulanya sudah turun. Gitu ya. Iya, jadi turunnya itu tidak terlalu signifikan karena itu baik nasi kemarin maupun nasi yang baru matang itu sebetulnya tetap harus dikonsumsi dengan jumlah yang sesuai ya, yang tidak berlebihan seperti itu. Oke, ini masih ngomongin nasi nih Mbak ya. Iya. Ini ada dua apa ya istilahnya, dua kasus nih ya. Jadi kaitannya tentang nasi putih itu yang baru matang dari Magicom itu ya. Betul. Kemudian kita keluarkan, kita taruh kotak gitu sampai dingin. Habis itu kita masukkan kulkas. Besok kita istilahnya panasin lagi. Itu gimana? Sama yang kasus kedua, nasi yang nggak habis. Nah, nasi yang nggak habis, jadi sudah mungkin sekitar sudah 8 jam lah, sudah malam gitu. Kita cabut Magicomnya, nasinya kita taruh wadah, kemudian kita taruh kulkas, besoknya kita angetin. Itu apakah sama kadar gulanya atau gimana ini? Jadi ini kita membahas yang pertama terkait dengan kadar gulanya ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau dari segi nilai gizi sebetulnya antara nasi yang mendapat pengolahan A seperti yang disebutkan Mbak Ayu tadi dengan yang B tadi itu sebetulnya perbedaannya tidak terlalu signifikan untuk kadar gulanya dan juga zat gizi yang lainnya. Cuman memang kalau dari segi tampilan atau bagaimana ya, penampakan dari nasinya itu yang lebih bagus itu memang nasi yang baru matang, terus kita dinginkan, kita masukkan di kulkas, terus besoknya mungkin kita angetin lagi ya. Kalau nasi yang dibiarkan terus-menerus di Magicom itu kan lama-kelamaan warnanya akan menguning ya? Mengalami perubahan, betul. Dari segi zat gizi sebetulnya tidak banyak berubah, cuman dari segi tampilan itu memang kurang menarik ya. Lama-lama itu kurang menarik gitu. Kalau dari segi penampilannya memang lebih enak kalau nasinya itu baru matang, terus kita masukkan dalam kulkas, besok diangetin lagi itu tampilannya masih fresh seperti baru matang. Iya, benar-benar. Jadi ya sebetulnya sih masalah ini aja selera. Oke. Iya. Karena kalau kita ngomongin masalah gizi itu kan juga sebetulnya tidak hanya zat gizi saja ya Mbak Ayu. Untuk pasien-pasien di rumah sakit itu kan seperti tampilan itu kan juga kita pikirkan juga. Betul. Jangan itu sampai, menambah selera. Betul, menambah selera. Apalagi kalau orang sakit mungkin nggak nafsu makan, betul, ada mual. Ya. Tapi begitu lihat tampilannya mungkin di rumah makan sop gitu aja ya. Iya, betul. Tapi kalau di rumah sakit kayak enak gitu ya. Betul. Harus ada teknik-teknik yang khusus kita ya. terapkan untuk membuat makanan itu tetap menarik. Betul sekali. Jadi mungkin sebenarnya di rumah juga bisa ya kita bikin dikreasi gimana itu supaya merangsang nafsu makan, tidak bosan. Kemudian juga habisnya juga banyak gitu ya. Betul. Betul. Nah itu tadi tentang nasi, nasian. Termasuk kan kalau yang sering-sering ini emak-emak ini ya, kalau di rumah itu nasinya nggak habis nih, besoknya dibikin nasi goreng. Nah itu sudah dicampur sama bumbu, kemudian dipanaskan. Nah itu kan juga kandungan gizinya juga hampir sama dengan yang tadi masuk kulkas itu ya Mbak. Betul. Sebetulnya tidak terlalu banyak perbedaan. Cuman nanti kan kalau kita olah menjadi nasi goreng, artinya nanti akan ada tambahan-tambahan, misalnya minyak dan segala macam. Nah itu juga akan mempengaruhi nilai gizi secara keseluruhan. Kolesterolnya nambah. Betul. Lemak tubuh juga ikut nambah ya. Oke, jadi itu tadi ya Sobat Asa tentang nasi. Karena memang yang paling sering saya dengar itu masalah nasi ini untuk pasien diabetes nih ya. Betul sekali. Jadi kayaknya harus ditakar, harus dihitung. Sebetulnya sih bukan hanya nasi ya Mbak Ayu. Jadi di sini sekalian saya jelaskan ya bahwa memang untuk pasien diabetes itu yang harus diperhatikan adalah yang namanya karbohidrat. Nah, memang betul nasi itu salah satu jenis karbohidrat. Tapi sebetulnya bukan hanya nasi. Jadi tepung-tepungan itu juga karbohidrat. Terus umbi-umbian itu juga termasuk golongan karbohidrat. Oh, itu juga ya? Betul. Ketela, roti, betul. Itu juga dari golongan karbohidrat. Jadi memang untuk pasien diabetes itu golongan karbohidrat itu kita perhitungkan gitu. Jadi tidak sembarangan. Iya.
saya pikir ketela itu aman sih Mbak ya, karena apa namanya ya sering lihat sih pasien-pasien diabetes, aku nggak makan nasi, cuman makan ketela, makan kentang kayak gitu. Oh ternyata sama ya itu ya. Boleh, jadi Oke. boleh. Jadi memang ada pengaturan, ada yang namanya proses penggantian bahan makanan untuk pasien diabetes. Jadi setiap kali makan pasien diabetes itu sebetulnya makannya hampir sama seperti orang yang normal pada umumnya ya Mbak Ayu. Jadi tetap ada nasi, ada lauk dan juga ada sayur. Nah, nasi ini kan harus kita perhitungkan. Karena itu untuk pasien diabetes itu yang harus hati-hati bahwa ketika kita sudah mengkonsumsi nasi, jangan sampai lauknya itu dari sumber karbohidrat juga. Contohnya misalnya seperti sambal goreng kentang. Nah, kentang tadi kan juga karbohidrat. Betul. Dadar jagung itu kan Perkedel. juga perkedel, betul. Atau iya, bihun atau mie seperti itu. Kalau misalnya mau diganti boleh. Jadi misalnya saya nggak makan nasi, nasinya kita ganti kentang, boleh, nggak Oh, masalah. gitu ya, ya. Atau saya nggak makan nasi, saya ganti aja nasi merah misalnya, boleh, nggak masalah. Bisa ya. Bisa. Tapi ya gini Mbak ya, kalau kita contoh sedikit ya, seperti nasi kuning itu. Ya. Nasi kuning, habis itu ada mie. Betul. Kemudian ada apa namanya sambal goreng kentang. Iya, betul Nah, ini kan sekali. sudah numpuk karbohidratnya ya. Betul. Oke, berarti Iya. itu kalau untuk pasien diabetes khususnya ya, Iya. itu harus ada pembatasan berarti. Betul sekali. Ya. Oh, enak Harus sih tapi ya. hati-hati. Iya. Kemudian nasi kuningnya ada pakai santan. Santan. Iya, betul. Iya, memang Itu yang enak-enak sumber itu. lemak. Oke. Oh, Iya gitu betul. ya Mbak ya. Iya, jadi untuk pasien diabetes juga kita berikan edukasi tentang bagaimana memilih, misalnya itu tadi mengikuti acara tetangga. Betul. Nah, biasanya kan lauknya rata-rata seperti itu Iya, ya. double. Nah, itu. Misalnya ada nasinya boleh, Pak, konsumsi nasinya boleh. Tapi setelah itu pilih lauk, jangan pilih lauk yang dari karbohidrat. Intinya kita tetap berikan edukasi seperti itu. Oke, jadi untuk pasien diabetes sebenarnya boleh makan ya. Boleh. Boleh makan ya. Jangan sampai tidak makan. Nah, ini karena Kalau tidak makan berbahaya. Nah, mitosnya kan justru dengan tidak makan kadar gula akan turun. Betul, banyak sekali yang berpendapat seperti itu. Jadi pasien-pasien di rumah sakit pun seperti itu. Kadang-kadang kan kita pantau setiap hari ya, Mbak Ayu. Terus ada pasien yang nggak mau makan. Loh, kenapa Bu? Kita tanya, kok tidak mau makan? Kemarin gula saya tinggi, Mbak. Jadi saya takut akhirnya saya tidak makan. Oh, iya, Nah, benar-benar. itu yang harus kita luruskan. Karena pasien diabetes itu harus tetap makan. Karena bagaimanapun juga kita membutuhkan energi untuk kegiatan sehari-hari. Iya. Cuman biasanya nanti pengaturannya itu lebih ke obat-obatannya. Jadi untuk pasien diabetes itu kan pasti Oh, iya. mendapatkan Benar-benar. obat, ya. Nah, itu yang nanti yang diatur misalnya dapat insulin, nanti dosis insulinnya yang akan disesuaikan Oke. dengan dokternya. Seperti Jadi itu. jangan menghindari makan ya sobat Asa. Betul. Itu kalau terkait nasi ya. Terus sekarang semisal gini Mbak, yang sering juga itu untuk minum minuman manis nih. Jadi ketika pasien sudah kadar gulanya tinggi nih, Iya. aku nggak minum teh manis, aku minumnya yang tawar, apa-apa tawar, banyak air putih dan segala macam. Dan ini berapa sih peningkatan yang atau adakah peningkatan yang signifikan sih Mbak ini terkait minum-minuman yang dikonsumsi ini? Ya, betul. Ya, jadi ini terkait dengan jenis makanannya ya. Jadi jenis karbohidrat tadi itu kan kita kata kuncinya memang di karbohidrat ya Mbak Ayu untuk pasien diabetes. Nah, karbohidrat itu juga harus kita pilih. Jadi karbohidrat itu ada yang kompleks, Oke. ada yang sederhana. Nah, karbohidrat kompleks itu contohnya seperti tadi nasi, Iya. terus kentang, itu karbohidrat yang kompleks karena dia perlu dipecah dulu ya. Jadi prosesnya panjang untuk memecah menjadi gula itu panjang. Iya. Nah, ada juga yang karbohidrat sederhana. Nah, karbohidrat sederhana ini contohnya gula, susu kental manis, madu, iya, banyak. selai. Madu juga ya? Ya, itu juga termasuk karbohidrat sederhana. Nanti yang membedakan apa antara karbohidrat kompleks dan sederhana ini ketika dikonsumsi
peningkatan kadar gulanya itu kalau karbohidrat kompleks itu naiknya akan perlahan. Iya. Kalau karbohidrat sederhana naiknya langsung. Drastis ya? Drastis, Oh, ya. gitu. Karena itu memang jenis karbohidrat sederhana betul-betul kita batasi. Jadi memang tidak kita perbolehkan untuk Iya, iya, pasien iya. diabetes. Oh. Kalau mau mengkonsumsi minum-minuman, jangan menggunakan gula pasir, tapi mungkin bisa menggunakan gula-gula diet seperti itu. Oke, ini saya pikir untuk madu itu bebas gula ini Mbak, bukan bebas gula ya, bebas apa ya, kadarnya rendah gitu. Oh enggak, jadi madu itu juga termasuk yang kita batasi juga gitu. Oh begitu, ya ya ya. Kadang-kadang itu tidak minum misalkan teh manis pakai gula, gantinya pakai madu. Ternyata madu itu termasuk Ya, karbohidrat sederhana betul. yang bisa meningkatkan secara drastis Secara ya. drastis kadar Oke, gula darah, betul. jadi jangan disalahkan yang lain. Mungkin kadang-kadang itu yang kena sasaran makanan yang lain, padahal Ya, ternyata betul, madu. dari situ. Seperti ini Mbak, kayak degan dikasih madu. Nah, berarti iya. tambah banyak gitu ya? Iya betul. Oh, Kalau iya, misalnya mau mengkonsumsi air kelapa muda ya tawar saja kalau untuk pasien diabetes. Tanpa gula, tanpa madu ya. Betul. Kurang manis lihat Mbak Ayu. Ya, betul. Mbak Ayu yang manis pasti membuat hidup menjadi lebih manis. Manis. Jangan kebanyakan tapi ya manisnya. Nanti bisa diabetes ini. betul. Oke Iya. ya. Oh, tadi itu sedikit ya tentang makanan, dan tadi Mbak Rahma juga nyampaikan untuk tepung-tepung juga ya. Betul sekali. Berarti olahannya pasti cake itu tuh juga sama. Betul, iya. Oh, Itu juga iya, tidak iya. kita perbolehkan untuk pasien-pasien diabetes. Roti-roti gitu yang terbuat dari tepung-tepungan itu juga kita hindari gitu. Lebih baik yang dikonsumsi misalnya untuk cemilan ya, buah-buahan. Oh, Nah, gitu. itu juga buah itu juga karbohidrat, tapi karbohidrat termasuk yang kompleks itu Kompleks. tadi. Dia Oh. juga seratnya banyak, jadi pilihan yang lebih bagus Iya, daripada iya. kue-kue. Oh gitu. Nah ini Mbak, kalau apa namanya, mungkin ada nggak ya contoh istilahnya menu makanan yang bisa disajikan mungkin kalau pagi itu apa sih yang bisa disajikan? Kemudian nanti kan kalau di rumah sakit nih kan sudah ada ahli gizinya ya, Iya, jadi jam betul. sekian sarapan, Iya, betul, jam betul. sekian ada snack dan sebagainya. Betul. Itu kalau dibawa ke rumah gimana ini Mbak? Oh iya, ya betul. Jadi terkait dengan pembagian makan sehari ya untuk pasien diabetes itu kita sarankan 3 kali makan utama dan 3 kali makan selingan. Makan utama itu makan besar ya Mbak Ayu. Jadi pagi, siang dan sore itu tetap makan besar. Nah komposisi makan utamanya ini itu tadi ada nasi, ada lauk dan juga ada sayur. Jadi komposisinya tetap lengkap. Lengkap ya? Ya betul, jangan hanya nasi aja, itu juga kurang bagus ya. Jadi ada nasi, ada lauknya bisa dari hewani, bisa dari nabati. Oke. Kalau dari hewani ya ayam, ikan seperti itu. Terus dari nabati tahu tempe atau kacang-kacangan. Terus sayur-sayurannya juga pada dasarnya semua jenis sayur boleh. Nggak apa-apa. Betul. Cuman memang teknik mengolahnya juga kita sarankan jangan terlalu sering digoreng atau disantan. Itu. iya. Jadi yang lebih bagus misalnya untuk lauk ya direbus, dikukus, kalau enggak gitu dipanggang dengan minyak sedikit itu masih boleh. Untuk sayur-sayuran kita berikan pilihan untuk selain merebus itu bisa dioseng-oseng. Jadi menggunakan minyak tapi tidak sedikit. terlalu banyak. Itu untuk makan utamanya. Nah, untuk pagi, siang dan sore menunya sama pun enggak masalah. Karena kalau oke. di rumah kan biasanya kita masak Ya, mungkin untuk satu hari ya. Betul. Jadi enggak masalah. Jadi menunya tetap sama, enggak masalah. Yang penting komposisinya tetap seperti itu tadi. Nah, terus untuk snack ini ada beberapa pilihan. Yang pertama bisa mengemil umbi-umbian yang Oke. direbus. Rebus ya. Dalam jumlah yang tidak berlebihan ya. Oke, Itu secukupnya. biasanya di jam-jam di antara jam makan utama. Jadi kalau makan pagi mungkin sekitar jam 6, jam 9 itu ngemil Oh, gitu. oke. Terus jam 12 kita makan lagi, makan siang, jam 3 sore ngemil lagi. Boleh ya. Boleh. Oke. Buah-buahan itu juga bisa digunakan sebagai cemilan gitu. Terus nanti makan malam jam 6 malam, terus Oke. jam 9 malam terakhir juga harus ngemil lagi. Sebelum gitu. tidur tuh ya. Sebelum tidur ya. Oke, nah itu untuk makanan aja. Kalau misalkan ditambahin susu atau segala macam susu atau
mungkin kayak rebusan apa itu sari kacang hijau itu gimana Mbak? Bisa. Kalau sari kacang hijau hanya kita ambil sarinya aja, itu boleh. Jadi seperti teh tadi ya, teh pengganti teh misalnya ya bisa. Tidak perlu diperhitungkan banyaknya, cuman penggunaan gulanya jangan sampai menggunakan gula pasir seperti itu. Itu tadi masuk ke cemilan atau apa gini? Kalau Cemilan susu bisa, kalau sari kacang hijau itu kapan aja bisa, karena dia tidak mengandung kalori sebetulnya. Tapi kalau susu, misalnya susunya itu susu, kalau saya sih menyarankan susu khusus untuk diabetes ya, Mbak Ayu. Jadi susu khusus memang. Sudah kemasan itu ya. Betul. Nah, susu ini bisa kita gunakan untuk mengganti makan atau bisa kita gunakan untuk selingan. Oke. Jadi untuk pengganti makan itu juga bisa. Misalnya ada orang-orang diabetes yang sangat sibuk ya, pagi hari, aduh Mbak aku biasanya pagi itu enggak sempat sarapan, sulit misalnya minum susu Pak. Jadi susunya nanti ada takarannya ya, untuk menggantikan makan itu biasanya sekitar 3 sendok takar itu sendok ya. Takar itu bisa mengganti 1 kali makan. Nah, kalau misalnya untuk selingannya, misalnya aku ngemilnya nggak ada apa-apa di rumah, adanya cuman susu, boleh minum susu takarannya separuhnya seperti itu. Jadi istilahnya sebenarnya kalau susu itu sendiri bisa untuk makanan utama. Bisa. Betul. Oke. Jadi kalaupun misalkan pagi sudah makan nih ya, berarti jam-jam 9 itu jangan susu ya berarti. Iya, jam cemilan 9 boleh, cemilan susu juga bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Okay. Tapi memang takarannya lebih sedikit dari kalau misalnya untuk sebagai snack. selingan. Iya, betul. Oke. Gitu. Jadi susu itu fleksibel sebetulnya. Soalnya yang salah kaprah nih ya, saya sendiri juga melakukan itu. Jadi pagi bangun tidur itu sudah dikasih susu. Habis itu ketika sarapan jam 7 ya nasi. Dengan porsi yang dengan menu yang lengkap tadi, ada sayur lah dan sebagainya. Berarti keliru ya itu. Keliru. Oke. Kalau misalnya mau ditambahkan ya, misalnya saya maunya susunya bareng sama makan misalnya. Ya berarti makannya nanti porsinya akan dikurangi, digantikan oleh kalori dari susu tadi. Ya, nah, seperti itu. Ini terkait apa ya? Bukan porsi sebenarnya, takaran sih. Nah, ya betul. Kan kalau mungkin di rumah sakit bisa ya ditakar sekian-sekian. Nah, kalau di rumah ini Mbak Rohmah ini, apa bisa ditakar harus berapa gram sayurnya, kemudian nasinya harus berapa sendok? Ini gimana ini kalau kita melanggar itu gimana ini? Kalau di rumah, karena di rumah kan misalkan sayur kangkung nih harus berapa gram? Ini kan harus nimbang, ini susah. Ini gimana ini? Betul. Ya, jadi kita ketika mengedukasi pasien diabetes, karena sangat erat hubungannya dengan porsi, betul kita akan menjelaskan seberapa banyak yang harus dimakan ya. Cuman jadi kita ahli gizi itu selain kita punya pedoman gramnya berapa gram, kita bisa konversikan ke yang namanya ukuran rumah tangga. Apalagi ini? baru lagi nih ya. Ya, jadi contohnya seperti nasi ya. Nasi itu katakan misalnya pagi membutuhkan 150 gram. Waduh, 150 gram itu seberapa banyak? Ya? Nah, itu bisa kita konversi menjadi sendok makan. 1 sendok makan itu adalah 15 gram nasi. Jadi sekali makan kalau misalnya sarapan butuhnya 10 sendok nasi. Betul. Jadi nanti kita punya alat-alat Mbak Ayu kalau di rumah sakit. Mungkin nanti mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau konsultasi gizi di rumah sakit, itu nanti kita ada alat-alat yang kita siapkan untuk memberikan gambaran gitu. Jadi nasi 150 gram itu seberapa? Jadi kita juga punya food model. Jadi food model itu seperti apa ya, mainan gitu ya, mainan ada alat peraga gitu ya. Alat peraga betul, nanti ada gitu. Jadi nggak usah bingung nih ya. Betul, pasti akan dijelaskan sedetail-detailnya. Mungkin kalau yang masih muda untuk anak-anaknya mungkin ya bisa googling, ada ya? Ada. Jadi mungkin kalau takaran 150 gram berapa sendok ya pasti keluar tuh kalau di Google itu langsung keluar ya. Iya, bisa. Jadi nggak usah khawatir yang mungkin merawat orang tuanya di rumah dengan diabetes terkait takarannya. Betul. Nanti itu akan kita konversikan. Kalau nasi menggunakan sendok makan, kalau biasanya potongan-potongan, 1 potong kecil kurang lebih segini. Kalau sayur itu kita mengukurnya dengan mangkok biasanya. 1 mangkok kecil ukuran mangkoknya kurang lebih yang seperti
seperti ini. Detail sekali loh ahli gizi ini Sobat Asa. Wah, ini pantesan ini apa namanya seger ini ya. Karena detail ini lah ya. Itu tadi dari makanan itu mulai dari kecil sampai yang besar-besar itu benar-benar diatur ya. Betul. Oke. Betul. Nah, mungkin untuk pasien diabetes sendiri ada nggak sih Mbak ya pantangan yang benar-benar tidak boleh dikonsumsi? Sama sekali. Ya, Iya. ini gimana? Ada. Jadi yang utama itu tadi karbohidrat sederhana itu tadi ya Mbak Ayu. Jadi gula, sirup, susu kental manis seperti itu, madu, terus ada buah-buahan juga yang juga harus dihindari. Oh, ada. Betul. Jadi buah itu ada 2 golongan ya. Yang kita memisahkannya menjadi 2 golongan untuk pasien diabetes. Oke. Golongan A itu golongan yang sebaiknya dihindari. Nah, ciri-ciri buahnya seperti apa? Ciri-cirinya rasanya pasti manis sekali. Contohnya mangga. Wah, lagi musim nih. Rambutan, Oh, iya, anggur, bener. duku, durian, sawo, nanas. Nah, itu kan memang dari rasanya itu kan manis Iya, ya. bener-bener. Nah, itu sudah merupakan ciri-ciri bahwa itu harus dihindari untuk pasien diabetes. Nah. Nah, untuk buah-buahan yang diperbolehkan yang seperti apa? Ciri-cirinya itu banyak airnya biasanya. Banyak airnya terus rasanya memang tidak semanis buah-buahan yang saya sebutkan tadi. Contohnya seperti apel, buah pir, melon, semangka. betul, pepaya, itu belimbing, itu kan rasa manisnya tidak yang sangat terlalu manis. benar sekali. Betul. Saya pernah dengar ini Mbak dari pasien diabetes, kebetulan saudara itu ya. Katanya nih ya, untuk buah sawo itu tidak akan mengandung kadar gula tinggi ketika dimakan sama kulitnya sekalian. Berarti ini mitos ya. Betul, itu mitos. Ternyata mitos. Tadi Mbak Rahma sudah nyampaikan yang harus dihindari, ternyata itu. Betul. Baik makan pakai kulitnya ataupun enggak betul. sama aja ya. Betul, ya itu Oke. harus tetap dihindari. Ini banyak beredar soalnya. Jadi banyak iya, orang yang betul. percaya. Jadi nggak apa-apa makan sawo asalkan dimakan Dengan beserta kulitnya. kulitnya. Nah, kalau durian mah enggak. Wah, Nanti bisa masuk IGD. Bisa masuk IGD nanti. Makan kulit durian. Makan kulit durian. Oke, berarti itu ya Iya. memang sebenarnya ada sih yang harus Iya, dihindari. betul, memang. Mungkin kalau kita di rumah bisa ya. Mungkin kadang yang agak susah itu ketika di luar ya, ketika betul. acara itu semua. Mungkin, Nah, tapi kan nggak setiap hari juga ya Mbak Iya, ya. betul. Ya, yang penting kuncinya bisa memilih itu tadi, Mbak Ayu. Kan kalau misalnya di luar itu tadi kan pasien sudah kita kasih pedoman ya biasanya. Berapa sendok makan yang harus dikonsumsi gitu ya. Oke. Misalnya disajikan makanan pas suatu acara gitu sekian. Tinggal hitung aja berapa suap. Nah, Oh, iya ya, benar. kalau sudah misalnya 10 suap, oh sudah ini ya, sudah Selesai. berarti jangan dihabiskan seluruhnya, Ini hanya yang kita butuhkan Kalau saja. acara pesta pernikahan ini susah Mbak. Macamnya makanan banyak iya. dan kita datang dengan perut kosong. Itu mungkin Iya. yang bikin kalap itu ya. Iya, jadi memang pasien diabetes itu karena itu kita memang untuk pasien diabetes itu kan memang makannya itu sering ya frekuensinya. Jadi Iya. dalam sehari itu totalnya 6 kali loh makannya. Itu tujuannya salah satunya juga supaya tidak terlalu lapar. Karena ketika Iya, iya. kita terlalu lapar, maka kita nanti makannya akan kalap itu tadi. Iya, iya, iya. Sedangkan kan Oh, orang oke, diabetes oke. itu nggak boleh kalap, harus tertata, Iya, iya, terukur Oh, seperti iya, itu. iya, benar-benar. Iya, jadi memang harus ditaati ya. Misalnya kita bilang, Pak, makan sehari harus 6 kali, nggak boleh. Misalnya dikurangi jadi 5 kali atau 4 kali itu nggak boleh, karena itu tadi nanti Maksudnya efeknya. itu ya? Iya, jadi ada Oh, tujuannya, oke, bukan oke. sembarangan kita menyuruh gitu Iya, tanpa iya. tujuan Iya. seperti itu. Jadi istilahnya perut dalam kondisi kenyang itu kan kita sudah tidak mungkin pingin makan lagi ya, betul pingin sekali. makanan yang lain. Iya, betul. Oh, maksud dan tujuannya itu. Karena yang sering itu ya jangan terlalu banyak makan lah. Iya. Nanti itu kadar gulanya jadi tinggi ya. Nah, Ternyata betul. sudah ada itu tadi. Betul. 6 kali tapi dengan porsi tadi ya, Nah, aturan betul, tadi ya. betul, Mbak. 10 sendok makan sekali makan itu Mbak ya. Ya sebetulnya ini kalau untuk berapanya itu pastinya masing-masing pasien itu berbeda. Berbeda. Oh, Mbak iya, Ayu, iya. ya. Jadi memang harus konsultasi lebih lanjut dengan ahli gizi.
Ya, nanti akan ada dihitungkan nanti kan kebutuhan dalam sehari berapa. Terus berarti kalau sehari kebutuhannya sekian, berarti maamnya harus seberapa banyak, itu nanti kita hitungkan. Nah ini ahli gizinya ini sudah cantik, ramah ya kan, jelasinnya juga detail, kemudian gamblang, bisa cepet diserap nih ya ilmunya. betul. Amin, Ini mudah-mudahan. kalau di apa namanya Mbak Rohma ini bisa ditemui di rumah sakit juga ya? Betul, Di rumah bisa. sakit Mardiwaluyo. Kalau mau konsultasi bisa ya Mbak? Bisa di Oke. Poligizi, bisa. Nah itu bisa. Kemudian juga ada di Klinik Rahmat Medika. Betul. Kalau mau konsultasi juga bisa langsung. Bisa. Jawab pertanyaan dan jawabannya itu enak. Jadi kalau kita tanya apapun seputar gizi pasti sama beliau langsung dijawab. Betul. Secara gamblang langsung apa ya, mudeng. Ya, betul, kita jelaskan secara detail. Detail ya, sampai benar-benar. pasien betul-betul paham. Oke. Nah ini kaitannya nggak hanya dengan penyakit aja ya Mbak Rohma ya? Iya betul, apa aja. Karena kan segala sesuatu itu butuh pengaturan ya untuk makanan. Oke. Bahkan untuk misalnya anak-anak dengan remaja, dengan Iya, iya. dewasa itu juga pengaturannya Beda ya, berbeda-beda. Jadi benar sekali. untuk orang sehat maupun untuk orang sakit itu ada pengaturan Oke, khususnya. ya termasuk mungkin Mbak aku pengen diet nih. Nah, bisa ya itu ya? Bisa, Oke. betul, bisa. Termasuk untuk apa namanya makanan bukan salah. Untuk menu anak-anak yang Bisa. GTM, wah gerakan Oh, tutup mulut wah iya, ini betul. juga bisa ya. Bisa. Mungkin kalau Sobat Asa yang sudah sering dengerin Bincang Sehat ya, Mbak Roma ini dulu juga pernah menyampaikan tentang stunting ya. Iya, betul. Tentang gizi untuk anak-anak biar nggak Stunting, stunting. iya. Itu mulai apa itu bisa di apa namanya bisa diatur juga. Betul. Nah, nanti kalaupun dulu nggak sempat dengerin bisa nanti kapan-kapan ketemu Mbak Rahman ya. Betul sekali. Beliau ada di rumah sakit Mardiwaluyo dan juga di Klinik Rahmat Medika. Kalau mau janjian bisa lewat Radio Asa nih. Wah. Bisa menghubungi Mbak Ayu. Oke, Mbak Rama ini yang gabung di live Facebook sudah banyak ini ya. Tak bacain dulu satu per satu. Ini ada Pak Gede. Yuk Mefet di Bincang Sehat BSMI Kota Blitar. Terima kasih. Kemudian ada Bunda Titi yang lagi menonton dari kawasan Jalan Dieng. Kemudian Kak Sosi Lawang. Assalamualaikum. Penataran absen dari penataran ini Waduh, Mbak Rahma. luar biasa. Kemudian salam sore penuh damai buat semua Sobat Asa FM. Juga ada Mas Fatih. Ini monitor dari Sanan Wetan. Semangat Mbak Ayu, semangat menimba ilmu untuk pola makan yang sehat kawan-kawan pendengar. Ini kalau saya mendengar pola makan jadi kayak terenyuh ini ya. Sama diri sendiri nih. Terutama ya kalau tentang pola makan ini ya. Iya, kawan-kawan kita bisa bahas lebih detail lagi ya, Betul. Mbak. Wah, ini kalau pola makan nih, wah. Kemudian ada Akang Afif. Wah, ini teman Mbak Ayu SMP ini ya. Terima kasih nih. luar biasa. Akang Afif ini sudah gabung juga. Kemudian ada Bunda Ni Aprilia Rizal. Assalamualaikum. Tanjung Nganjuk Kota Angin hadir. Waduh, luar biasa dari sampai Nganjuk, Tanjung iya. Anom. Ini tetangganya suami saya mestinya Wah, kalau Tanjung Anom. Tanjung Anom. Ternyata ya. Ini jangan-jangan kenal nih. Kemudian ada Mas Ardi juga ikut menonton nih dari kawasan Garum ini, Garum City. Nah, Mas Ardi dari Garum City. Oke, Sobat Asa ini ya, tak terasa ini kita sudah jam 4 lewat berapa menit? 1 menit ya. Mungkin sebelum kita tutup perjumpaan kita di sore hari ini ada closing statement dulu dari Mbak Roma. Monggo Mbak. Ya, jadi pesan saya untuk teman-teman pendengar semuanya, terutama mungkin ada keluarga yang sakit diabetes dan segala macam dan belum mengerti bagaimana cara mengatur makanan yang baik seperti apa, karena pilar utama penata laksanaan pasien diabetes itu adalah yang pertama adalah edukasi. Mbak Ayu. Jadi jangan segan-segan untuk mencari informasi, tapi mencari informasinya harus kepada orang-orang yang memang sudah kompeten di bidangnya. Oke. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian bisa bisa berkonsultasi dengan ahli gizi itu supaya nanti proses pengaturan makannya juga tidak sembarangan ya. Oke, Seperti benar-benar. itu. Jadi tujuannya nanti supaya tetap
sehat dan bugar meskipun memiliki sakit diabetes. betul. Tetap bugar ya. Ya, betul. Staminanya tetap oke. Betul Nah, sekali. ini kadang-kadang kalau pasien dengan diabetes kan ada lemes, Betul. kurang bergairah. Betul. Itu kalau gulanya tidak terkontrol memang seperti itu. Nah ini kan tujuannya supaya gulanya terkontrol. Betul. Kalau gula terkontrol, insya Allah lebih sehat dan bugar. Amin. Nah, benar-benar sekali ini. Terima kasih Mbak Rohmah ini Iya, sama-sama. motivasinya, kemudian ilmu-ilmunya dan juga apa namanya tips-tipsnya. Ya, terima kasih Bayu. Iya, buat teman-teman semua pendengar Radio Asa tadi yang gabung ya mulai awal hingga akhir ini juga ada siapa nih? Kak An, kemudian ada Kak Kevin Aprilio, Kak Ruki, Kak Tita Sugesti dan Kak Syamsul Hidayah. Terima kasih ya, ini tadi sudah meramaikan bincang sehat. Terima kasih. Dan semoga yang disampaikan Mbak Rohmah ini bermanfaat untuk kita semua, Amin. khususnya buat para pendengar setia Radio Asa FM. Dan nanti kita undang lagi ya Mbak Rohmah nih. Siap, Nah, ini insya masalah gizi kan banyak ini ya yang harus betul. disampaikan ini baik untuk yang sakit maupun yang sehat ya. Betul Bayu. Oke, Sobat Asai tadi ya perjumpaan kita di acara Bincang Sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Saya Mbak Ayu harus pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilaf. Dan nanti Selasa depan insya Allah kita akan jumpa lagi di acara Bincang Sehat. Dan saya Mbak Ayu pamit undur diri. Dan juga Mbak Rohmah terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Ayu. Jangan lupa selalu stay tune di Radio Asa FM. Sambung Selaksa Asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.